Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku semuanya dimanapun berada. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita. Di situasi seperti ini jangan lupa tetap berolahraga, jaga kebersihan, dan juga jangan lupa jaga ibadah dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali di pembelajaran seperti normalnya, seperti biasa. Baik, pada hari ini kita ada pelajaran matematika. Jika pertemuan sebelumnya kita telah belajar bagaimana itu menyatakan bilangan pecahan, maka pada hari ini kita akan belajar tentang pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, dan membandingkan pecahan. Nah, masih dengan Bapak Khairul Saleh Harahap yang akan membawakan materi pada pertemuan ini. Nah, anandaku semuanya, materi yang pertama yang akan kita bahas pada hari ini nanti adalah tentang pecahan senilai. Nah, pecahan senilai. Tetapi sebelum kita masuk ke pecahan senilai, mari kita lihat dulu tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah yang pertama, dapat mengetahui arti pecahan senilai. Yang kedua, dapat menentukan pecahan senilai. Yang ketiga, dapat menyederhanakan pecahan. Yang keempat, dapat membandingkan pecahan. Nah, untuk yang pertama, kita masuk dulu ke pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Kita ulangi, pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Pecahan senilai disebut juga pecahan ekivalen. Ingat ya. Definisinya adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Baik. Maksudnya ada beberapa pecahan yang bentuk pecahannya berbeda, tetapi jika dilihat dari nilai pecahan tersebut memiliki arti yang sama. Itu yang dikatakan dengan pecahan senilai. Nah, untuk lebih memahami apa maksud dari pecahan senilai tersebut, mari kita perhatikan dan gambar dan bacaan berikut ini. Nah, coba tebak. Siapa yang tahu ini gambar apa? Ayo. Gambar pizza, benar. Ini adalah gambar pizza. Dua pizza. Nah, yang pertama ada pizza A, yang kedua kita namakan pizza B. Nah, Benny membeli dua pizza dengan ukuran sama besar. Pizza A dipotong menjadi 10 bagian dan pizza B dipotong menjadi 2 bagian. Pizza A, lihat pizza A yang ini, dipotong menjadi 10 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bagian. Sementara katanya pizza B dipotong menjadi 2 bagian. 1, 2. Nah, Benny memakan pizza A. Pizza A ini dimakan si Benny sebanyak 5 potong. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 potong ini sudah dimakan oleh si Benny. Dan pizza B sebanyak 1 potong. Nah, pizza B ini dimakan si Benny sebanyak 1 potong. Berarti pizza A-nya tadi 5 potong yang dimakan. 1, 2, 3, 4, 5. Sementara pizza B-nya 1 potong atau 1 bagian. Nah, bantulah Benny untuk menulis bentuk pecahan dari bilangan pizza A dan B yang belum dimakan. Nah, dari pizza A tadi yang belum dimakan si Benny ini, ada berapa potong yang belum dimakan? Ada 5 potong. Nah, sementara pizza B ada berapa potong? 1 potong. Nah, kalau dari pizza A ada 5 potong yang belum dimakan, dari total keseluruhan berapa? Ada 10 potong. Nah, berarti 5 dari 10 yang belum dimakan. Sementara yang pizza B yang dimakan si Benny itu 1 potong dari berapa bagian? 2 potong. Nah, dari melihat ini, apakah nilai dari kedua pecahan tersebut sama? Nah, mari kita perhatikan. Kita coba menalar dari gambar yang sudah diberikan.
Nah, kita ilustrasikan lagi dalam ceritanya. Pizza A yang belum dimakan oleh Benny adalah 5 dari 10 bagian yang tadi. 5 potong dari 10 potong. Nah, bentuk pecahannya adalah 5 per 10. Sementara pizza B yang belum dimakan adalah 1 dari 2 bagian. Atau dapat ditulis dalam bentuk 1 per 2. Nah, kedua pizza tersebut dapat dinyatakan dalam gambar berikut ini. Mari kita lihat. Pecahan 5 per 10 jika diilustrasikan ke pizza yang tadi kita buat seperti ini. Ini ada 10 potong pizza. Bagian yang diarsir ini merupakan bagian yang sudah dimakan. Berarti yang belum dimakan itu 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Atau kita balik. Bagian yang diarsir ini adalah bagian yang belum dimakan. Sementara yang putih ini sudah habis dimakan. 5 bagian yang sudah dimakan berarti tinggal 5 dari 10 bagian. Ini pizza A. Kemudian yang pizza B, mari kita lihat 1 per 2 dalam gambar diilustrasikan seperti ini. 1 bagian yang sudah diarsir ini belum dimakan, 1 bagian sudah dimakan. Nah, ini pizza B. Nah, coba kamu perhatikan kedua gambar pizza di atas. Gambar pizza ini dengan pizza B, pizza A dengan pizza B. Bagaimana besar kedua bagian lingkaran yang diarsir? Lihat, bagian yang diarsir 1, 2, 3, 4, 5. Yang diarsir ini, yang di A sama yang di pizza B, apakah keduanya sama besar? Coba lihat. Coba lihat. Nah, jika kita lihat dalam seksama, maka kedua bagian di pizza A dan di pizza B ini adalah sama besar. Nah, hal ini membuktikan bahwa pecahan 5 per 10 dan 1 per 2 adalah sama besar atau pecahan senilai. Ingat ya, karena ini sama besar dengan yang ini, maka pecahan 5 per 10 dan 1 per 2 adalah pecahan senilai. Baik. Sekarang bagaimana cara mencari pecahan senilai? Ya kan? Karena tidak mungkin setiap pecahan kita ilustrasikan dengan gambar. Nah, sekarang kita masuk caranya bagaimana mencari pecahan senilai dalam setiap pecahan. Cara yang pertama adalah pecahan senilai dapat dicari dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama. Ingat ya, cara yang pertama ada caranya mengalihkan pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama. Contohnya, jika 1 per 2 itu tadi kita cari persamaan pecahan senilainya, maka kita bisa mengalihkan 1 dan 2 pembilang dan penyebut tersebut dengan angka berapa saja yang sama. Contoh, jika kita ingin kalikan dengan 2, 1 itu kita kali 2. Pembilang 1 kita kali 2. Penyebut 2 yang di bawah kita kali 2 juga. Nah, begitu seterusnya dengan angka lain. Nah, cara yang kedua adalah membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama. Sama seperti mengalihkan, jika ingin dibagikan juga harus dibagikan dengan bilangan yang sama. Pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Jika pembilang dibagi 2, maka penyebutnya harus dibagi 2. Jika pembilang dibagi 4, penyebutnya harus bagi 4. Jika pembilang bagi 3, penyebut harus bagi 3. Dan begitulah seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Contoh mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kita coba mencari pecahan senilai dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kita ambil contoh pecahan 1 per 2. Nah, kita ingin mencari pecahan yang senilai dengan 1 per 2 pecahan yang bagaimana atau pecahan apa saja. Mari kita lihat. Kita coba yang 1 per 2 maunya kita kalikan berapa? Ayo. Oke, kita kalikan 2. Nah, sekarang kita kalikan. Ingat tadi caranya adalah pembilang
Pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Maka 1 dikali 2 per 2 dikali 2. Sama-sama dikali 2. Lihat yang tanda merah, yang yang warna merah. Ini yang kita kalikan. Sementara ini adalah pembilang dan ini penyebut. Oke, sama-sama dikali 2. Maka ini akan menghasilkan 1 kali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Akhirnya menghasilkan 2 per 4. Contoh kedua. 1 per 2. Ingin kita kalikan dengan angka bilangan 3. Maka pembilang dan penyebut harus sama-sama dikali 3. Sehingga 1 kali 3 per 1 kali 2 kali 3. Sama dengan 1 kali 3, 3, 2 kali 3, 6. Sehingga menghasilkan 3 per 6. Sekarang 1 per 2 ingin kita kalikan dengan 4. Contohnya. Maka 1 dikali 4 per 2 dikali 4. Sama dengan 1 kali 4, 4 per 2 kali 4, 8. Hingga menghasilkan 4 per 8. Nah, inilah yang merupakan pecahan senilai dari 1 per 2. Pecahan 1 per 2, yang ini tadi, yang awal tadi. Pecahan 1 per 2, 2 per 4, 3 per 6, 4 per 8 adalah pecahan senilai. Ingat ya, pecahan 1 per 2, 1 per 2 dikali 2 akan menghasilkan 2 per 4. 1 per 2 kali 3 menghasilkan 3 per 6. Nah, begitu. Maka 1 per 2, 2 per 4, 3 per 6, 4 per 8 adalah pecahan senilai. Kenapa disebut pecahan senilai? Karena pecahan-pecahan tersebut didapat dengan mengalihkan pembilang dan penyebut pada pecahan 1 per 2 dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 2, 3, dan 4. Maka bilangan pecahan yang 4 ini adalah senilai. Baik, lanjut. Kita contohkan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Jika tadi kita mencari pecahan senilai dengan mengalihkan dengan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebut, sekarang kita coba dengan membagikan. Nah, contoh yang pertama kita ambil 2 per 6. Jika kita ingin mencari pecahan yang senilai dengan 2 per 6, maka kita coba membagikan. Kira-kira bilangan 2 per 6 ini, jika dibagi dengan bilangan yang sama, bilangan berapa yang bisa membagi keduanya? Yang sama ya, yang sama. Oke, kita coba bagikan dengan bilangan 2. Maka akan menghasilkan 2 bagi 2 per 6 bagi 2. Berapa 2 bagi 2? 2 bagi 2 adalah 1. Sementara 6 bagi 2 adalah 3. Sehingga didapatkan 1 per 3. Nah, lanjut. Contoh kedua, 3 per 9. 3 per 9 kita bagikan dengan 3. Karena 3 dan 9 bisa dibagi 3. Sama-sama bisa dibagi 3. Maka kita pilih 3. Kalau kita bagikan 2 bisa. Kalau bagi 2 hasilnya tidak bulat. Maka kita pilih 3. 3 dibagi 3 per 9 dibagi 3. Sama dengan 3 bagi 3, 1. Per 9 bagi 3, 3. Hasilnya 1 per 3. Nah, contoh lain. 4 per 12. 4 per 12, jika kita ingin mencari pecahan senilainya, kita bisa bagikan dengan 4 atau dengan 2. Nah, kita coba bagikan dengan 4. Nah, 4 dan 12 bisa sama-sama dibagi 4. Maka kita pilih 4. Sama dengan 4 dibagi 4 per 12 dibagi 4. Sama dengan 4 dibagi 4, 1. 12 bagi 4 sama dengan 3. Maka dihasilkan 1 per 3. Nah, dari ketiga contoh ini dapat kita lihat bahwa pecahan 2 per 6 itu senilai dengan 1 per 3. Pecahan 3 per 9 senilai dengan 1 per 3. Pecahan 4 per 12 senilai dengan 1 per 3. Sehingga dapat kita simpulkan pecahan 1 per 3, 2 per 6, 3 per 9, dan 4 per 12 adalah pecahan senilai.
senilai. Kenapa dikatakan dengan pecahan senilai? Karena pecahan-pecahan tersebut didapat dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ya kan? Nah, itu cara kita mencari pecahan senilai. Baik, jangan lupa dicatat ya. Jangan lupa dicatat. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan. Emang bisa pecahan disederhanakan? Bisa. Nah, di sini kita akan mencoba belajar tentang bagaimana caranya menyederhanakan pecahan. Suatu pecahan dapat kita sederhanakan ke bentuk yang lebih sederhana atau ke bentuk yang terbaik. Nah, bagaimana menyederhanakan pecahan? Kita contohkan. Pecahan 1/2, 2/4, 4/8 adalah pecahan senilai. Yang kita coba tadi adalah pecahan senilai. Dengan demikian, pecahan 2/4, pecahan 2/4, dan 4/8 dapat disederhanakan sehingga didapatkan bentuk yang sama dengan 1/2. Nah, pecahan 2/4 dan 4/8 ini dapat disederhanakan sehingga didapat bentuk yang sama, yang lebih sederhana atau bentuk terbaik, yaitu bentuk 1/2. Pecahan dapat disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan positif yang sama secara berulang-ulang sampai tidak dapat dibagi lagi. Bagaimana caranya? Ingat, pecahan dapat disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan bulat positif. Ingat ya, dengan bilangan bulat positif yang sama. Artinya jika pembilang dibagi 2, penyebut juga harus dibagi 2. Pembilang bagi 4, penyebut juga harus bagi 4. Begitu seterusnya. Mau bilangan berapa saja yang membagi harus sama antara pembilang dan penyebut. Nah, secara berulang-ulang sampai tak dapat dibagi lagi. Artinya, kita bagikan sampai dia tak dapat dibagi lagi dengan bilangan yang kita bagikan tadi. Nah, untuk lebih memahami, mari kita masuk ke contoh berikut ini. Contoh menyederhanakan pecahan. 2/4 kita coba sederhanakan. Bilangan yang bisa membagi keduanya ini adalah bilangan, coba, yang bisa membagi 2 dan membagi 4 adalah bilangan 2. Maka kita pilih 2 dibagi 2 per 4 dibagi 2 sama dengan 1/2. Nah, 1/2 ini masih bisa dibagi 2. Bilangan 1/2 ini sudah selesai kita bagikan dengan 2. Jika 1 dibagi 2, 2 dibagi 2. Nah, 1 dibagi 2 ini tidak akan mendapatkan hasil yang sempurna nanti. Maka bilangan atau pecahan yang sempurna dari 2/4 kita sederhanakan menjadi 1/2. Ingat ya, menyederhanakan bilangan 2/4 tadi menjadi 1/2. Nah, inilah hasil penyederhanaan atau bentuk pecahan yang sempurna atau yang terbaik. Kemudian contoh kedua 15/20. Nah, 15/20 kira-kira dari bilangan 15 dan 20 ini bilangan berapa yang bisa membagi keduanya? Yang sama ya, bilangan yang sama. Bilangan berapa yang bisa membagi bilangan 15 dan bilangan 20? Kalau bilangan 15 bagi 15 bisa, 20 bagi 15 hasilnya tidak pula, akan bersisa. Maka kita coba ambil kelipatan 15 dan 20, biasanya itu akan ada di perkalian 5. Maka kita ambil 5. Sehingga 15 dibagi 5 per 20 dibagi 5. Berapa 15 dibagi 5? 15 dibagi 5 sama dengan 3. Dan 20 dibagi 5 sama dengan 4. Maka penyederhanaan dari bilangan 15/20
itu menghasilkan 3/4. Penyederhanaan bilangan 15/20 menghasilkan 3/4. Baik, ini hasilnya ya, hasil penyederhanaan tadi. Sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. 4/16 sama dengan, jika kita ingin menyederhanakan 4/16, mari kita lihat bilangan yang mana saja yang bisa membagi keduanya. Baik, coba kita bagikan 2. Bisa? Bisa. Kita bagikan 3? Tidak. Maka 2 yang bisa. Coba kita bagikan 2. 4 dibagi 2 per 16 dibagi 2. Sama dengan 4 bagi 2, 2 per 16 bagi 2. Berapa 16 bagi 2? 16 bagi 2 adalah 8. Nah, 4/16 jika disederhanakan menghasilkan 2/8. Nah, 2/8 ini, apakah ini sudah merupakan bentuk terbaik? Masih bisa kita sederhanakan lagi. Betul? Masih bisa kita bagi 2/8 dengan bilangan yang sama? Masih. Dengan bilangan apa? Dengan bilangan berapa bisa kita bagikan 2/8 ini sehingga dia mendapatkan hasil atau bentuk yang terbaik? Nah, mari kita lihat. Kalau kita bagikan 2/8 ini dengan bilangan 2, sama-sama 2. 2 dibagi 2, 8 bagi 2. Nah, ini akan lebih menyederhanakan bilangan 2/8. Kita coba. 2 dibagi 2 per 8 dibagi 2. Akan menghasilkan 2 bagi 2, 1 per 8 bagi 2, 4. Maka bentuk sederhana dari 4/16 tadi ada 2/8. Disederhanakan lagi menjadi 1/4. Masih bisa dibagi 2? Tidak bisa lagi. Maka bentuk sederhananya adalah 1/4. Nah, inilah tadi yang dimaksudkan dibagi secara berulang sampai tidak dapat dibagi lagi dengan angka atau bilangan yang sama. Di sini tadi bilangan 2. Sehingga 1/4 ini tidak bisa lagi kita bagikan dengan 2. Sehingga pecahan sederhananya dari 4/16 adalah 1/4. Ya. Baik. Nah, tadi penjelasan yang pertama kita bagikan bilangan positif 2 sampai tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Kemudian yang contoh kedua tadi, pecahan di samping kita sederhanakan dengan mencari bilangan yang bisa membagi bilangan dan penyebut. Dari beberapa bilangan yang bisa kita coba, ternyata bilangan 5 lah yang bisa membagi keduanya. Makanya tadi kita pilih 5. Kemudian pembilang dan penyebut sama-sama kita bagikan dengan 2. Sampai tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Sehingga didapatkan pecahan sederhana yang terbaik. Inilah pecahan sederhana yang terbaik tadi. Baik. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga. Yaitu membandingkan pecahan. Pecahan bisa kita bandingkan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Ya. Pecahan bisa kita bandingkan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Sudah belajar kan di kelas 3 bagaimana membuat tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Oke, kalau sudah belajar, semoga masih ingat ya. Sekarang kita masuk ke materi membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan sangat sederhana jika penyebutnya sama. Membandingkan pecahan katanya sangat sederhana jika penyebutnya sama. Jika bilangan yang di bawah itu sama. Kalau penyebutnya sama, mudah. Caranya bagaimana? Maka kita hanya membandingkan pembilangnya saja. Jika penyebutnya sama, maka kita hanya membandingkan pembilangnya saja. Ingat. Berarti intinya jika ingin membandingkan pecahan, kita harus terlebih dahulu menyamakan penyebut. Kalau sudah sama penyebutnya, kita tinggal bandingkan pembilangnya saja. Contoh, 1/3, titik-titik 2/3. Apakah 1/3 lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 2/3? Nah, katanya tadi jika penyebutnya sama, ini penyebutnya nilainya sama, maka kita hanya tinggal membandingkan pembilangnya saja. Nah, di sini penyebutnya berapa? 3. Di sini 3.
berarti sama-sama 3. Nah, sekarang kita bandingkan 1 banding 2. Mana lebih besar 1 dari 2? Maka lebih besar 2. Sehingga kita simpulkan 1/3 itu lebih kecil dari 2/3. Ingat ya, tanda lebih kecil. Lebih kecil daripada 2/3. Kenapa bisa begitu? Karena 1 lebih kecil dari 2. Nah, sebaliknya, seperti Bapak bilang tadi, jika kita ingin membandingkan pecahan, terlebih dahulu kita pastikan penyebutnya harus sama. Maka sebaliknya, jika penyebut pecahan berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kemudian membandingkan pembilangnya. Menyamakan penyebut dilakukan dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan bulat yang sama sehingga penyebutnya sama. Contoh, 1/4 1/6. Karena penyebutnya tidak sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Di pecahan ini penyebutnya 4. Di pecahan ini penyebutnya 6. Tidak sama kan? Tidak sama. Maka kita harus menyamakan penyebut ini dulu. Yang kedua-dua ini. Nah, kita contohkan. Contoh menyamakan penyebut yang tadi. Menyamakan penyebut dilakukan dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan bulat yang sama hingga penyebutnya sama. Contoh, 1/4 1/6. Samakan penyebut antara 4 dan 6 dengan cara mengalihkannya dengan bilangan bulat yang menghasilkan bilangan yang sama. Kira-kira jika 4 ini kita kalikan dengan satu bilangan, bilangan mana yang hasilnya nanti akan sama dengan 6 dikali bilangan itu? Kalau kita 4 dikali 2, maka 4 kali 2 itu sama dengan 8. 6 dikali 2 sama dengan 12. Sama? Tidak. Kalau kita kalikan 4 dikali 3, maka 4 kali 3 itu akan menghasilkan 12. Dan 6 ini ada nggak perkaliannya yang menghasilkan 12? Ada, berarti 6 dikali 2. Maka kita buat 1/4 sama dengan 1 dikali 3. Ingat tadi, jika kita ingin mengalihkan 4 dengan 3, maka pembilang di atas harus kita kali 3 juga. Per 4/3 sama dengan 3/12. Nah, kemudian yang 1/6. Untuk menyamakannya dengan penyebutnya menjadi 12, maka kita harus mengalihkannya dengan 2. 1/6 sama dengan 1 dikali 2, 6 dikali 2. Berapa 1 kali 2? 2. Per 6 dikali 2, 12. Akhirnya, pecahan ini sudah memiliki penyebut yang sama, yaitu 3/12 dan 2/12. Sama-sama memiliki penyebut 12. Nah, jika seperti ini maka sudah bisa kita bandingkan. Caranya bagaimana? Kita lihat pembilangnya mana yang lebih besar antara 3/12 dengan 2/12. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 3. Maka 3/12 itu lebih besar dari 2/12. Atau 1/4 tadi menghasilkan 3/12. Nah, lebih besar dari 1/6 tadi menghasilkan 2/12. Sehingga dapat kesimpulan 1/4 itu lebih besar dari 1/6. Ingat ya, karena 3 lebih besar dari 2 pembilangnya yang di atas. Nah, adakah cara lain untuk membandingkan pecahan tersebut dengan mudah? Ada satu cara lagi yang lebih mudah. Yang lebih mudah kita gunakan untuk membandingkan dua pecahan yang memiliki penyebut yang tidak sama. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah membandingkan pecahan dapat dilakukan dengan cara cepat, yaitu mengalihkan silang antara pembilang dan penyebut. Contohnya bagaimana? Nah, 1/4 tadi, titik-titik 1/6. Kali silang antara pembilang dan penyebut.
kita kali silang antara pembilang. Pembilang yang pecahan pertama dikali dengan penyebut pecahan kedua. Pembilang pecahan kedua dikali dengan penyebut pecahan pertama. Nah, contohnya seperti ini. 1/4 tadi 1/4 titik 1/6. Nah, kita ingin mencari perbandingannya nih, mana yang lebih besar, lebih kecil atau sama dengan. Maka 1 dikali 6. 1 ini harus kita kalikan dengan 6. 1 dikali dengan 6. Kemudian 1 dikali 4. Nah, menghasilkan 1 kali 6. Yang ini 1 dikali 6 sama dengan 6. Kemudian yang ini 1 dikali 4 menghasilkan 4. Sehingga 1 kali 6 sama dengan 6. 1 kali 4 sama dengan 4. Nah, ini kita tinggal bandingkan hasilnya. Hasilnya dari perkalian yang ini mana lebih besar dari ini. Nah, kita lihat lebih besar 6. Sehingga dapat kita simpulkan karena 6 itu lebih besar dari 4, maka 1/4 lebih besar dari 1/6. Nah, mudah kan? Nah, itu cara kita bagaimana membandingkan satu pecahan. Nah, Bapak harap anak-anakku semuanya bisa berlatih di rumah, mencari pecahan-pecahan. Cobalah kamu cari pecahan yang senilai dengan pecahan tersebut, menyederhanakan pecahan tersebut, atau membandingkan pecahan tersebut. Nah, coba berlatih di rumah. Jadi, sekian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga yang Bapak sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipahami. Baik, sekian Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.